Interfaith Rainforest Initiative atau IRI dan tokoh lintas agama mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat menjaga hutan. Warga Kabupaten Fak-Fak diminta taat dan disiplin terhadap aturan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Interfaith Rainforest Initiative atau IRI melaksanakan pembekalan program kepada tokoh lintas agama di Papua Barat dalam rangka komitmen bersama untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat menjaga hutan. Hutan tropis di Indonesia menyediakan banyak habitat penting bagi jutaan rakyat sebagai sumber mata pencaharian, antara lain sumber pangan, obat-obatan dan air bersih yang tidak terlepas dari ajaran agama serta ritual setiap kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga hutan tropis yang saat ini semakin hari semakin terdegradasi, Interfaith Rainforest Initiative berkomitmen tentang persoalan hutan tropis yang dideklarasikan pada Januari tahun 2020 lalu. Jimmy Sormin, Dewan Penasehat Interfaith Rainforest Initiative atau IRI Indonesia, mengatakan kegiatan penanganan hutan tropis melibatkan lembaga keagamaan karena saat ini telah merosotnya moralitas manusia yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak berkelanjutan. Juga dengan adanya Interreligious Council, lalu ada aliansi masyarakat Nusantara dari pihak perguruan tinggi, dari pihak mitra yang ada. Kita mendeklarasikan pada Januari 2020 sebagai satu platform interfaith nasional yang mau merespon atau berkomitmen untuk merespon persoalan hutan tropis yang konon dan berdasarkan riset pula semakin hari semakin terdegradasi, semakin dalam keadaan kritis. Dan itu semua mengapa sampai dengan lembaga keagamaan menjadi penting untuk turut ambil bagian dalam merespon isu krisis ekologis ini, oleh karena salah satu faktor atau variabel yang kami lihat dan kita lihat adalah karena merosotnya moralitas manusia yang semakin hari semakin rakus akan ekstraksi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi, sekelompok orang ataupun dalam kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak berkelanjutan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga hutan perlu adanya dukungan dari masyarakat adat yang siap menjaga hutan dan laut sebagai tempat mereka tinggal, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik agar penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijak, agar ke depan anak cucu tetap dapat menikmati hasil dari hutan. Komitmen pemerintah ini tentu membutuhkan dukungan daripada baik masyarakat adat sebagai pemilik sejati wilayah di mana mereka ada, hutan di mana mereka tempati, laut di mana mereka ada itu. Tapi mereka juga perlu diinformasikan bahwa ini sudah menjadi komitmen pemerintah, komitmen bersama, dan oleh karena itu mari bersama-sama dengan pemerintah gunakan laut, gunakan hutan, gunakan alam ini secara bijak supaya mereka tetap bisa hidup, tetapi ke depan anak cucu kita, anak cucu mereka ini juga bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Momentum ini, forum pembekalan ini, saya kira menjadi forum atau momentum yang juga luar biasa dan bisa ikut memberikan kontribusi, pemikiran, konsep kepada pemerintah apa yang harus dilakukan supaya proses ini bisa terus terjaga dengan baik. Masyarakat yang tadi kami maksudkan itu bisa tersentuh, tetapi juga kelestarian lingkungan, kelestarian alam ini terus bisa terjaga. Saya kira ini menjadi komitmen yang baik, luar biasa. Kita ajak mereka juga bahwa apa yang kita lakukan jika kita menjaga hutan kita bukan hanya
bermanfaat bagi diri pribadi atau kelompok kita yang ada di sekitar itu, karena pasti ketika terjadi kerusakan hutan itu dampak yang ditimbulkan akan terjadi macam-macam longsor. Dari hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemahaman kepada tokoh-tokoh agama di Papua Barat sehingga ada satu kesepakatan untuk bersama membangun satu komitmen, yaitu menjaga hutan tropis yang ada di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak-banyaknya. MRP Papua Barat tidak pernah mengintervensi terkait pemeriksaan kesehatan calon siswa Bintara Noken yang saat ini sedang mengikuti sejumlah rangkaian tes guna masuk menjadi calon polisi di lingkungan Polda Papua Barat. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Nelson Ahoren. Kepada TVRI di ruang kerjanya, Maksi mengatakan rangkaian pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung bagi calon siswa Bintara Noken Polri tahun 2021 Polda Papua Barat, terutama pemeriksaan kesehatan, merupakan wewenang Polda Papua Barat. Mengingat ada keberatan yang disampaikan oleh Casis Bintara karena hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan pemeriksaan ulang di tempat lain, sehingga pihak MRP pun berhak menanyakan hasil yang dikeluarkan oleh Polda Papua Barat. Nah, tadi ada sekitar 2-3 orang yang tadi menyampaikan itu. Nah, ini juga kita akan kembalikan, kita bicara ke Polda. Kita lihat juga seperti apa. Intinya bahwa hari ini yang kita prioritaskan adalah anak-anak negeri yang ada di daerah itu. Kalau dia anak asli Bintuni, kita upayakan dia harus lolos. Kalau dia anak asli Falwa, kita upayakan dia lolos. Kalau dia anak asli dari Sorong Raya, kita upayakan dia lolos. Seperti itu. Yang penting kesehatannya aman. Dan itu memang keinginan dan tekad kami dalam lembaga bahwa memprioritaskan anak-anak negeri itu sendiri. Seperti itu. Maksi menjelaskan sebelumnya ada sejumlah casis Bintara Noken yang tidak lolos dan mendatangi kantor MRP untuk menyampaikan keluhan mereka. Oleh sebab itu, kata Maksi, intinya bahwa diprioritaskan MRP yaitu putra-putri Papua. Dan ini merupakan tekad dan tujuan lembaga MRP Papua Barat dalam memprioritaskan anak-anak adat daerah itu sendiri. Dalam seleksi ini kan kita juga punya menyangkut ada aturan-aturan lain. MRP sekali lagi menyangkut tentang kesehatan, MRP sama sekali tidak mengintervensi karena itu wewenang daripada Polda Papua Barat. Tetapi apabila ada rakyat yang merasa bahwa mereka dirugikan, terus kemudian setelah hasil pemeriksaan di tempat lain dinyatakan bahwa tidak sesuai dengan apa yang oleh Polda Papua Barat, kami berhak untuk menyampaikannya juga kepada Polda Papua Barat. Seperti itu. Iya, jadi kemarin mereka lakukan demo di kantor MRP. Menyampaikan aspirasi yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang kena hepatitis, ada yang memang sudah tidak bisa lagi, terus kemudian ada yang katanya cuma biasa, ada hepatitis B. Kemarin coba diperiksa saja. Setelah diperiksa kan hasilnya tidak sesuai dengan tidak seperti yang diharapkan seperti itu. Terus kemudian ada juga katanya darahnya tinggi. Setelah diperiksa kembali ternyata tidak, darahnya normal seperti itu. Dan saya minta cuma bukti-buktinya seperti itu. Terkait dengan masalah kesehatan, MRP akan mengundang Polda, Ketua DPR Provinsi Papua Barat dan Biro Otso Setda Papua Barat untuk melakukan pertemuan guna membicarakan tentang calon siswa Bintara Noken yang direncanakan berlangsung di kantor MRP Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Kabupaten Fak-Fak diminta taat dan disiplin terhadap aturan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Mengingat saat ini Fak-Fak memasuki zona merah akibat pandemi COVID-19. Tersebut disampaikan Kapolres Fak-Fak AKBP Ongki Isgunawan dalam temu akrab bersama wartawan di Fak-Fak. Kapolres Fak-Fak menghimbau kepada warga Kabupaten Fak-Fak agar taat dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kapolres menambahkan perlu adanya koordinasi lintas dan bekerja cepat dalam penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19. Zona kuning tadi itu. Tapi apapun zonanya itu, yang penting adalah sekarang kita sama-sama disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak bisa menjadi ahli dalam seluruh bidang. Kalau kita tidak tahu mengenai permasalahan COVID, ya kita serahkan kita terkait pada ahlinya. Sama kayak seperti saya mungkin sebagai Polri, waktu saya mungkin tidak tahu masalah media dan sebagainya, saya pasti akan nanya kepada rekan-rekan yang lebih paham. Tahu mengikuti rekan-rekan dari awal media, menghadapi suatu hal yang berhubungan dengan hukum dan mungkin butuh masukan atau saran dari
pihak kepolisian maupun kejaksaan yang berhadapan dengan hukum maupun pengadilan. Pasti kita akan menyerahkan kepada ahlinya. Tapi pakai jangan gampang termakan oleh broadcast atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin di sini masyarakat kita di sini banyak yang kita termakan oleh broadcast message, kemudian juga YouTube. Ya, orang sekarang banyak yang menjadi vlogger dan sebagainya untuk mendapatkan rupiah, tapi dia men-share berita-berita yang tidak benar. Terkait dengan sering terjadinya pertemuan berupa kegiatan atau perhelatan dalam jumlah besar di masyarakat, Kapolres mengatakan bahwa Polres Fak-Fak tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatannya. Untuk itu diharapkan adanya pengertian dan pemahaman dari masyarakat Kabupaten Fak-Fak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Karena saat ini fasilitas yang tersedia di rumah sakit umum sangat terbatas jumlahnya. Kemudian dari Polda tidak ada kita mengeluarkan surat izin keramaian apapun. Kalau kemarin ada rekan-rekan mungkin lihat kegiatan itu mereka hanya mungkin izin ke Satgas, kemudian kita mengetahui, kemudian kita monitor. Toh kalaupun nanti kita nilai di situ rawan untuk melanggar prokes, pasti akan kita bubarkan. Seperti kayak kemarin ada salah satu kegiatan yang itu sama sekali tidak memberitahu kita. Nah itu saya minta kalau kerjasamanya kepada masyarakat. Ya, kita sama-sama capek di lapangan. Ya, kita sama-sama capek untuk berusaha bagaimana masyarakat kita ini terbebas dari penyakit ini atau terpapar dari COVID-19 ini. Cuma kalau tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri, ya usaha kita akan sia-sia sama saja. Kita tinggal menunggu bom waktu saja. Ingat, keterbatasan sarana dan prasarana kita. Obat-obatan yang kita punya, dan tempat tidur untuk kita isolasi kalau memang ada bergejala itu sangat-sangat terbatas. Selain itu, Kapolres Fak-Fak menyampaikan terkait situasi Kamtipmas saat ini wilayah hukum Polres Fak-Fak dalam keadaan aman dan terkendali, serta tidak ada kasus yang menonjol. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.